Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Sagu-sagu hagoluan di pagi dodo haki aina pagos hao Tuhan loja au didalaki dan adopsi adokku dan Sintanaki lehon usikan hijau langkah sabab kondiki. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih yang sedang menonton Renungan Harian di HKBP Reformanda. Selamat bergabung kembali pada saat ini Renungan Harian pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025. Sebelum kita memulai Renungan Harian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan serta mengucap syukur atas berkat dan juga kasih-Mu dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami dapat bangun dari tidur kami dan juga melakukan persiapan untuk melakukan aktivitas kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kami agar kami dapat mendengarkan, memahami, dan juga melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, ayat renungan harian kita pada hari ini diambil dari Imamat pasal 26 ayat 5. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Jadi tukma partanoan muna syatiki pardegion sahat tutiki panapuon di parbueni anggur. Butimuse tutiki panaburon. Jadi panganon muna mas sagu-sagu muna marudu busuran jala marsonang-sonang hamu maringan di tanomunai. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Sekian firman Tuhan. Pamanginang, jemaat yang terkasih, kita sedang membaca ayat yang bersumber dari kitab Imamat. Perlu kita ketahui bahwa kitab Imamat merupakan kitab yang berisikan hukum-hukum, pedoman hidup, dan juga landasan untuk bertindak yang diberikan Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana kitab ini ditulis pada masa bangsa Israel setelah masa kekejaman, penjajahan yang dialami mereka yaitu dari bangsa Mesir. Ketika mereka telah terlepas dari kekejaman, penjajahan, dan juga kesulitan dalam hidup mereka, maka kemudian kitab ini ditujukan bagi mereka sebagai fondasi hidup, sebagai landasan hukum, dan juga sebagai landasan etika yang harus mereka laksanakan. Terkhususnya di pasal ke-26, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, pasal ini berbicara tentang dua hal besar, yaitu tentang berkat dan juga tentang kutuk. Berkat atau kutuk. Berbicara berkat atau kutuk, mungkin kita sering berbicara, apakah hidupku adalah hidup yang diberkati Tuhan? Atau bahkan hidupku
adalah hidup yang dikutuk. Atau bahkan kita juga berbicara, apakah aku menjadi berkat atau justru aku menjadi kutuk bagi orang lain. Kita juga sering berpikir bahwa kita merasa diberkati pada saat kita merasa kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan justru kita merasa bahwa hidup kita dikutuk pada saat hidup tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Padahal tentunya Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Bahwa dalam suka maupun duka, tetap ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena berkat Tuhan itu kekal dan selama-lamanya, bahkan berkelimpahan. Jadi kalau kita merasa berkat pada saat senang saja, artinya kita sedang mengatakan bahwa Tuhan berkatnya tidak selamanya, dan itu merupakan sebuah kesalahan. Terkhususnya yang menjadi renungan kita hari ini, Bapak Ibu jemaat, di ayatnya yang kelima, bagaimana menggambarkan begitu besarnya berkat, begitu banyaknya tanpa berkesudahan berkat yang bersumber dari Tuhan tersebut ke dalam hidup kita, terkhususnya juga mungkin dalam konteks bangsa Israel pada masa itu. Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia masa kini, Bapak Ibu jemaat, mungkin akan lebih mudah kita pahami. Dikatakan demikian, hasil tanahmu akan berlimpah-limpah, sehingga bila sudah sampai waktunya untuk memetik buah anggur, kamu masih memotong gandum. Artinya Bapak Ibu jemaat sekalian, bahkan ketika kita belum selesai menerima berkat tentang gandum ini, kita sudah disuguhkan lagi berkat dari anggur. Berkat Tuhan yang begitu berkelimpahan, bahkan tak pernah habis, dan juga bahkan memberkati hidup kita secara seluruhnya. Tuhan yang memberkati kita baik dalam kondisi kita senang maupun kondisi duka. Tetapi seringkali dari kita ketika kita sedang menghadapi duka, ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi kesusahan dalam hidup kita justru terjebak untuk meniadakan berkat Tuhan tersebut. Pada dasarnya Tuhan tetap memberkati kita dalam kondisi tersebut. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau merespon berkat tersebut meskipun dalam kondisi yang susah? Seringkali dalam kondisi pergumulan dan kesusahan kita justru menjauh dari Tuhan, kita justru berputus asa, kita justru tidak lagi mengandalkan Tuhan, dan pada saat itulah kita jadi tidak bisa merasakan berkat Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapi kesusahan dan pergumulan, namun kita tetap mau berusaha, mau berdoa, dan tetap percaya kepada Tuhan yang bisa membangkitkan kita dari jurang kesusahan tersebut, maka pada saat itu meskipun engkau sedang bersusah hati, berkat Tuhan tetap bisa kita rasakan. Berkat Tuhan yang akan menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik lagi, untuk dapat keluar dari berbagai pergumulan yang ada di hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu jemaat, kita dapat belajar bagaimana yang pertama, iman kita pada akhirnya yang menyingkirkan kekhawatiran kita dalam ketakutan tersebut. Ketika kita menjadi seorang yang beriman, artinya setia untuk tetap percaya kepada Tuhan, maka berkat itu akan tetap kita rasakan. Ketika kita menjadi seorang yang menghilangkan ketakutan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita akan bangkit menjadi lebih baik lagi melalui berkat yang bersumber dari Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu jemaat, bagaimana kita belajar bahwa ketaatan sebagai kunci dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau taat kepada Tuhan baik dalam kondisi suka maupun kondisi duka kita. Ketika kita senang, jangan lupakan Tuhan dan juga taatlah kepada Dia. Tetapi ketika susah, jangan juga lupakan Dia dan tetap taat kepada Tuhan. Pada dasarnya bukan seberapa banyak sukacita yang kita dapatkan, bukan seberapa lama kita bersukacita,
Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap dapat bersukacita dalam kondisi yang berduka atau dalam kondisi dalam pergumulan di hidup kita. Bagaimana meskipun dalam tantangan di hidup kita tetap dapat bersukacita, kita dapat tetap mengandalkan Tuhan. Dan apakah kehidupan kita pada masa ini sudah menjadi berkat bagi orang lain, atau justru menjadi ancaman bagi orang lain? Jangan hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Jangan hanya berpikir seberapa banyak yang kita terima dari Tuhan, tetapi berpikirlah juga apa yang bisa kamu lakukan bagi sesamamu. Apa yang bisa kamu tolong untuk sesamamu yang membutuhkan pertolonganmu, sehingga pada akhirnya berkat itu kita terima dari Tuhan dan orang lain bisa juga menerima berkat melalui kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami kembali mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami dapat menjadi manusia yang setia untuk dapat percaya kepadamu, untuk dapat taat akan hukum-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk aktivitas kami. Kiranya Engkau yang memberkati, agar segala apa yang kami rencanakan dapat berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga manusia yang tak lepas dari dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengampuni kami dari dosa-dosa dan kesalahan kami, karena kami percaya Tuhan, Engkaulah yang mampu untuk menghapuskan dosa kami. Inilah doa dan persembahan kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami terhadap cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.